Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Arya Susilo. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sistem monitoring suhu ruangan menggunakan platform Blink guna memenuhi tugas akhir pada mata kuliah robotika. Baik, yang pertama yaitu IoT. IoT atau Internet of Things adalah jaringan benda-benda fisik atau things yang tertanam dengan elektronik, perangkat lunak, sensor, dan konektivitas untuk memungkinkannya untuk mencapai nilai yang lebih besar dan layanan dengan bertukar data dengan produsen, operator, atau perangkat lain yang terhubung. Atau Internet IoT adalah alat kontrol jarak jauh menggunakan jaringan internet. Pada proyek ini, sistem IoT sendiri sangat mempermudah masyarakat untuk dapat memantau dan mengakses suhu dan kelembapan udara pada suatu ruangan atau laboratorium di mana dan kapanpun. Deskripsi sistem ini merupakan gambaran sistem kerja proyek ini. Ini merupakan cuaca, dan ini microcontroller yang kami setting, yang kami gunakan. Ini kita bisa bilang ini jadi servernya, dan ini sebagai Blink serial monitor yang akan menampilkan. Baik, microcontroller node MCU dan sensor DHT11 kita hubungkan, kemudian kami beri perintah untuk membaca cuaca yang terjadi pada hari ini, sehingga bisa membaca suhu di satu ruangan. Nah, ini sensor DHT11 dan microcontroller akan membaca berapa suhu yang terjadi pada hari ini. Kemudian sensor DHT11 mengambil data dari cuaca seperti gambar di samping. Kemudian ditangkap oleh sensor dan microcontroller node MCU. Setelah microcontroller berhasil membaca perintah, data tersebut akan dikirim ke server. Setelah microcontroller berhasil membaca data suhu yang terjadi pada hari ini, maka akan langsung dikirim ke server. Setelah itu, server mengirimkan hasil tangkapan dari sensor ke aplikasi Blink sebagai outputan atau sebagai serial monitornya, yang sebelumnya itu kami setting antara Blink dan microcontroller node MCU dengan sambungan WiFi dalam sebuah program. Lanjut, flowchart system. Ini merupakan flowchart dari project ini. Pada tahap ini diawali dengan inisialisasi hardware. Semua perangkat dihidupkan seperti Arduino IDE, microcontroller node MCU ESP8266, sensor DHT11, dan Blink. Ketika semua perangkat sudah tersambung, kami memerintahkan sensor DHT11 untuk membaca data suhu pada cuaca hari ini melalui Arduino IDE dan akan mengambil data suhu. Setelah data suhu diambil, maka akan langsung terkoneksi ke server dan koneksi berhasil. Jika iya, koneksi berhasil akan langsung menampilkan informasi suhu sesuai yang dibaca. Dan jika tidak, maka akan kembali melakukan pengoneksian sampai berhasil koneksi.
Setelah koneksi berhasil, maka akan langsung menampilkan informasi suhu yang ditangkap sensor sebagai outputan program. Kemudian selesai. Lanjut, ini merupakan use case diagram sistem. Ini merupakan gambar. Ini bisa kita bilang ini sebagai user atau pengguna, dan ini controller atau alat yang kami rancang. Pada controller kita beri perintah untuk menentukan interval pengukuran. Kita sambung untuk menentukan interval pengukuran apa yang akan kami ukur, dan langsung ini kita akan melakukan pada project ini. Kita akan mengecek suhu, dan tentu apa yang akan kami gunakan untuk mengecek suhu, yaitu sensor DHT11. Kemudian setelah berhasil cek suhu, akan menampilkan suhu berapa yang akan ditangkap. Setelah menampilkan suhu, akan timbul peringatan. Nah, ini sebagai outputannya. Nah, kita lihat penjelasannya. Gambar di samping merupakan use case program kami. Aktor di sini bertindak sebagai klien atau user atau orang yang akan menjalankan proyek ini, dan controller merupakan alat yang kami rancang untuk menjadi sebuah proyek. Controller kami beri perintah untuk menentukan interval pengukuran, yaitu cek suhu ruangan, dan kami melakukan cek suhu ruangan menggunakan sensor DHT11. Setelah berhasil mengukur, maka akan langsung menampilkan berapa suhu yang ditangkap, dan akan langsung muncul peringatan bahwa controller berhasil membaca suhu sesuai perintah. Lanjut, ini merupakan rangkaian sistem project kami. Sesimpel ini, kita hanya menggunakan node MCU 8266 dan sensor DHT11. Dan kita menggunakan 3 kabel jumper female to female. Dan tentu untuk memasukkan sebuah program, kami membutuhkan USB yang biasa. Ini merupakan sambungan pin data in pada sensor dihubungkan D3 pada node MCU, dan pin PCC pada sensor dihubungkan ke 3,3 volt pada node MCU. Pin GND pada sensor dihubungkan ke GND pada node MCU. Lanjut, program sistem. Ini merupakan program dari project ini. Gambar di samping merupakan program yang digunakan untuk memonitoring suhu ruangan. Tapi sebelum itu, semua jenis library yang digunakan seperti Blink, ESP8266, DHT11 pada Arduino IDE. Setelah semua library diinstal, kemudian include ke program. Setelah itu masukkan autoken, dan ini merupakan hal yang paling penting. Autoken. Setelah itu masukkan autoken. Autoken ini bisa didapat dari setelah kita daftar
setelah kita daftar Blink pada Android, kan kemudian kita daftar menggunakan akun email, akan langsung dikirimkan ke email yang kita gunakan. Setelah itu, masukkan autotoken sesuai yang masuk ke email untuk platform Blink. Masukkan token tersebut pada char autotoken. Ini merupakan char autotoken pada program. Dan masukkan SSID WiFi. SSID WiFi maksudnya yaitu jenis WiFi yang kita gunakan, nama username WiFi yang kita gunakan. Misalnya kami di sini kebetulan kami menggunakan WiFi HP yaitu Oppo A15, dan password ini, char password ini maksudnya kita memasukkan password WiFi yang kita gunakan yaitu pada Oppo A15, dan passwordnya 123456778. Kemudian upload program pada Arduino IDE dan cek hasilnya di serial monitor. Jika sudah berhasil terbaca suhu ruangan pada ruangan itu, maka program berhasil berjalan dan dilanjutkan dengan menyeting platform Blink pada Android. Berikut adalah tahap demonstrasi dalam proyek ini. Suhu sekarang yaitu 36,3 derajat Celcius. Ya kalau lihat PPT Sensornya setelah dipanaskan, dan bisa kita lihat berapa sensor yang terjadi dan perubahan sensor di supercharge. Suhunya terus turun setelah dipanaskan. Dan kembali naik jika kita panaskan lagi. Yun panas naik. Ini merupakan perubahan suhu. Begitulah yang dapat saya sampaikan.